Ini peraturan dari pemerintah atau peraturan dari perampok? Boleh nggak kalau saya bilang pemerintah itu bangsat? Salam logika. Boleh nggak sih gua katakan kalau pemerintahan saat ini sedang lucu-lucunya? Bayangin saja, yang diminta oleh rakyat adalah perampasan aset para koruptor. Tetapi yang dikabulkan adalah perampasan aset rakyat. Gimana ceritanya coba? Kendaraan rakyat yang telat bayar STNK sampai 2 tahun dan ditilang, maka akan disita. Memangnya itu kendaraan disediakan gratis oleh pemerintah? Itu rakyat yang beli kendaraan, Pak. Satu lagi pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sangat terharu dan sedih mendengar para menteri belum dapat gaji. Ya Allah, Pak, belum dapat gaji berarti bakal dapat gaji. Sekalinya dapat gaji banyak, Pak. Tuh rakyat yang kemarin di PHK bukannya belum dapat gaji lagi, nggak bakal dapat gaji, Pak, selamanya. Padahal rakyat yang kemarin di PHK itu, Pak, kemarin sempat nyanyi oke gas dan joget-joget sama Bapak. Nggak kasihan apa, Pak? Lucu ini undang-undang. Bisa banyak motor di kantor polisi. Sekarang aja lo kehilangan motor, pencurinya kena, motor lo ada di kantor polisi. Harga motor lo misalkan 3 juta, sekurang-kurangnya lo nebus 2 juta. Kalau enggak, malah bisa keluar tuh motor lo. Apalagi sekarang ada undang-undang seperti ini. Bisa banyak tuh motor di kantor polisi, bisa ribuan, malah jutaan bisa. Iya, karena setiap ada motor yang pajaknya mati, ditarik. Undang-undang perampasan aset untuk koruptor malah yang disahin itu, yang motor butut buat cari makan nggak bisa bayar 2 tahun diangkut, mobil satu kendaraan buat ngangkutin keluarga yang 10 orang, yang 15 orang, satu dalam 7 keluarga itu punya satu mobil, itu diangkut. Emang anjing dong. Emang nantangin ini. Buzzer-buzzernya itu bedak-bedakin, oligarkinya ngisep-ngisepin, terus pejabat-pejabatnya nikmatin, kan gitu ya. Kita mah rakyat mah selalu jadi korban gitu kan. Aduh, ampun ya Allah, kapan ya rakyat Indonesia itu bisa bangkit. Jadi Yap guys, kebijakan pemerintah mengenai persoalan kalau STNK tidak dibayar selama 2 tahun atau menunggak selama 2 tahun, maka data akan dihapus dan kendaraan akan disita oleh pemerintah. Nah, tentu kebijakan ini membuat rakyat Indonesia semakin geram, dan bahkan tidak hanya kaum 24% ataupun 16%, tapi kaum 58% juga ikut bersuara dan bahkan mengatakan bahwa dia menyesal menjadi pengagumnya Prabowo Gibran. Melihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia, betul-betul sangat disayangkan. Tadinya rakyat berharap bagaimana agar rancangan undang-undang perampasan aset koruptor bisa disahkan, malah yang disahkan adalah perampasan rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu nih komentar pengagumnya Pak Prabowo Gibran yang menyesali apa yang menjadi pilihannya selama ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Seandainya Pak Prabowo dan Kang Mas Gibran itu tahu kami di bawah sebagai pendukung garis keras, orang-orang yang pernah membanggakan Pak Prabowo dan Mas Gibran pada masanya, seandainya sampean tahu Pak, kami benar-benar dihujat, kami benar-benar dimaki-maki, benar-benar diketawakan sama pendukung Anies dan Ganjar Pak.
nikmati aja Aduh. itu pilihanmu katanya Pak. Oh Pak Prabowo, Kang Gibran, katanya pendukungnya Anies, nikmatin aja, oke gas, itu pilihanmu. Aduh, izin Pak, wes kadung izin jane. Tak kira milih Pak Prabowo kalau Mas Gibran itu nggak sengsara, berpihak pada wong cilik, wong kecil. Ternyata sama aja Pak, cucuran keringat dirampas nanti kalau nggak bayar pajak, kendaraan dirampas, cucuran keringat itu Pak. Cucuran keringat mati-matian ngeredit kendaraan. Kebijakan Andai yang sampai sangat aneh. tahu di posisi kaum menengah ke bawah, bukan orang kecil Pak, kaum menengah ke bawah, rasanya pengen punya kendaraan itu Pak, setengah mati di era kepemimpinan Jokowi Pak. Belum lagi BBM dipersulit, dibarcode. Andai sampean tahu Mas Gibran sing bagus dhewe rasane dadi wong cilik ning era kepemimpinan Pak Usama, mati-matian kredit kendaraan, bakul sayur, pengen duwe pickup, ngeredit, wes mati-matilah, sing penting lunas dhisik, nek nggih kebutuhan liyane gitu. Sing wong cilik sing supir truk, tuku truk elek-elekan, tuwek-tuwekan, surate mati, wes ditukulah, sing penting duwe kena nyambung urip. Lah kok sekarang aturane bukane wong yang korupsi, lenggang-lenggang makan uang negara, nggak ngapa-ngapain, nggak jerih payah, uangnya negara diambil, dirampas, dicuri, dimaling, hukumannya maklutik, nggak ada aset yang dirampas, nggak ada aset yang disita. Sedangkan rakyat menengah ke bawah yang mati-matian kredit kendaraan, BBM dipersulit, harus menerima kebijakan pemerintah, akan dirampas, akan diambil kendaraannya kalau nggak bayar pajak Pak. Salahnya kami di mana Pak? Itu keringat kami sendiri Pak. Ya Pak. Mbok ya yang maling itu loh Pak, yang tidak pakai jerih payah, yang nggak pakai keringat, yang maling uangnya negara itu yang dirampas, dibunuh, kasih hukuman mati. Dengan kami terus yang kecil Pak yang disengsarakan. Terus nanti siapa kira-kira presiden yang akan bisa mewakili benar-benar untuk orang kecil Pak? Salam Pancasila. Bang Picimira. Mari kita fair-fairan, terbuka saja. Prabowo dan Gibran dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Artinya saat ini sudah 150 hari kerja lebih. Lalu apa prestasinya? Coba kalian sebutkan. Kalau bukan prestasi, saya bisa sebutkan. Contohnya kasus pagar laut yang seharusnya sasaran keadilan hukumnya adalah pada pemilik kebijakan, pemilik kewenangan, yaitu menteri. Ya. Kemudian juga pemilik lahan atau pemilik pagar laut itu, bukan hanya sekedar kepala desa atau pegawai BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ini kan jelas, rakyat semua tahu, tetapi Prabowo tidak tegas. Nah, ini perlu saya katakan karena Prabowo selalu bilang, demi rakyat kecil saya akan mengubahkan sisa umur saya sebagai presiden, membela rakyat tertindas. Nah, kemudian kasus menteri yang melanggar aturan presiden, karena menteri itu harus mengikuti aturan dan perintah presiden. Bahlil Lahadalia ya, sebagai menteri ESDM, ya, kebijakan atau keputusan dia tentang pengecer gas LPG 3 kilo itu menimbulkan keresahan dan kegaduhan masyarakat. Mana Prabowo menegur, mana Prabowo memarahi, apalagi memberi sanksi, dipecat tegas, keras. Ya, itu dua. Lalu tentang kerugian rakyat soal BBM, bahan bakar minyak, Pertamax, oplosan. Berapa rakyat dirugikan? Berapa negara dirugikan? Yang diadili siapa? Jangankan sekelas menteri atau sekelas mantan presiden yang menerima upeti. Ini yang diadili tetap aja pelaksana-pelaksananya. Nah, ya. Apalagi kasus apalagi? Nah, ya. Kemudian ada lagi kasus guru honorer, calon ASN, calon PPPK, ya. Kenapa
Kenapa terlalu lambat mengambil keputusan? Tegas, cepat dan keras. Bukan hak rakyat kecil, terutama di honorer, tenaga ASN honorer dan lain-lain. Nah, kemudian tentang rancangan undang-undang TNI. Prabowo itu kan sudah sipil ya, sudah lama jadi sipil. Kenapa malah menyetujui tentang perubahan undang-undang TNI? Karena TNI di ruang atau tempat yang banyak untuk menduduki jabatan sipil. Untuk menduduki jabatan sipil, bukankah Prabowo tahu bahwa selama orang lulus ujian TNI dan kemudian menjadi TNI aktif itu tidak pernah ada pendidikan khusus tentang memimpin rakyat kecil. TNI itu yang memimpin tentara. Tentara itu ya tugasnya perang, menjaga kesatuan negara dari gangguan negara luar. Itu aja sudah jelas. Prabowo tidak memihak rakyat atau sipil. Kemudian masalah apa lagi ya? Coba kalian sebutkan prestasinya. Apa prestasinya? Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sampai saat ini baru 20%. 25%. 25 ya? Itu pun masih banyak masalah-masalah walaupun kecil-kecil. Ya. Nah, jadi kita semua perlu fair, perlu terbuka, perlu jujur bahwa memang kalau presiden itu tidak berprestasi, ya jangan dielulukan, jangan dipuji-puji. Ya, kecuali dia berprestasi, dia betul-betul melaksanakan janji-janji kampanyenya. Lihat rakyat kecil. Sampai hari ini tidak ada rakyat kecil yang merasa dibela sama Prabowo, apalagi Gibran. Ya, coba kalian sebutkan, kalian sanggah video saya ini, oke? Kalau bisa menyanggah berarti IQ kalian sejajar dengan saya. Peci merah sang Pancasila.